Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. King Long terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, roh jahat binatang burung hantu ini telah diikat oleh kunci guntur yin yang dan sangat lemah, bahkan dibandingkan dengan saya, beratnya hanya setengah pon. Anda hanya perlu menemukan cara untuk memecahkan kunci guntur yin yang sebentar lagi." Kunci guntur yin yang sudah cukup, tapi Anda cukup serakah hal-hal lain kepada saya. Losen berkata dengan wajah pahit. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bahkan jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menelan roh jahat burung hantu ini, jika roh jahat burung hantu ini tiba-tiba menghilang, bagaimana saya menjelaskannya? Roh jahat burung hantu dengan jiwa pertempuran Gyo ini pasti tidak mudah ditangkap. Jika King Long menelan burung hantu ini, roh jahat di hadapan publik akan sangat sulit untuk menjelaskannya. Aku tidak peduli tentang ini, berpura-pura gila, bertingkah bodoh. Anda bisa mengetahuinya sendiri. Bagaimanapun, jika Anda membantu saya menelan roh jahat burung hantu ini, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. King Long terkekeh. Mendengar manfaat yang besar, jantung Lo Sheng berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Long. Berdasarkan sudut pandang King Long, hal-hal baik yang dia katakan tentu saja tidak buruk. Apa manfaatnya? Ceritakan dulu pada saya, kata Lo Sheng tiba-tiba. Sebagian dari jiwa roh jahat burung hantu ini digunakan untuk memberi makan diri saya sendiri, dan bagian lainnya, saya berencana menggunakannya untuk membangunkan saudara ketujuh saya. Dan bagian jiwa yang tersisa digunakan untuk membantu Anda menanam benih jiwa. King Long berkata dengan ringan. Bangunkan kakak ketujuh? Lo Sheng tertegun. Ada total 9 naga sejati dalam pikiran Lo Sheng. Pada awalnya, 9 naga sejati ini seperti benda mati. Saat Lo Sheng menginvestasikan banyak esensi Tianyan dan menelan tombak tulang naga, naga hijau perlahan pulih. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat lambat, 8 naga sejati lainnya sekarang seperti benda mati, melingkar di dinding tungku besar, seolah-olah mereka adalah patung di dinding tungku. Tanpa kehidupan apapun, Lo Sheng tahu bahwa saudara ketujuh King Long yang dibicarakan adalah naga tertentu di dinding tungku. Tetapi Lo Sheng tidak jelas yang mana itu. Meskipun King Long kembali ke alam naga asli, dia tidak dapat muncul karena alasan tertentu. Dan begitu Lo Sheng lulus pelatihan dan kembali ke alam bawah, akan sulit untuk bertemu dengan jiwa yang kuat, seperti roh jahat burung hantu. Bahkan jika dia bertemu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Lo Sheng atau King Long saat ini. Jadi dalam pandangan King Long, ini adalah sebuah peluang. Saudara ketujuh pandai dalam memurnikan tubuh, dan tubuh Anda dimurnikan dalam tungku, dan sekarang menjadi tubuh senjata spiritual. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda dapat berevolusi menjadi tubuh senjata peri. Setelah Anda memasuki bawaan alam rahasia, tubuh fisik Anda akan sama seperti saat ditempa. Arus hangat hanya dapat membersihkan dantian Anda, jadi tidak ada artinya. Jika Anda tidak menggunakannya untuk memurnikan tubuh Anda, itu akan sia-sia. King Long berkata dengan ringan. Faktanya, apa yang ingin dikatakan King Long adalah bahwa fisik Lo Sheng begitu istimewa. Sehingga bahkan jika dia mencari ratusan dunia, bahkan ratusan ribu dunia, tidak ada keberadaan kedua. Jika tubuh Lo Sheng terus diperkuat seperti ini, bahkan King Long sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Latihan tubuh. Lo Sheng mengangguk ringan, bukannya dia belum berpikir untuk mengolah tubuh dan hukum.
Hanya saja pemurnian tubuh tidak populer di wilayah timur dan tengah. Pada dasarnya orang kuat yang dia temui sedang mengembangkan energi sejati, sedangkan untuk pemurnian tubuh, mereka mengikuti prinsip lain, yaitu mengolah gangyuan. Dibandingkan dengan esensi sejati, gangyuan pandai dalam ledakan fisik, lebih langsung dan lebih ganas. Hanya saja pengembangan gangyuan dan tubuh adalah jalan yang ditakdirkan sangat sulit, dan hanya sedikit manusia yang dapat melewatinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan ada cahaya yang memancar dari matanya. Meskipun Lo Sheng telah membuat kemajuan besar sekarang, dia masih terlalu lemah. Jika Lo Sheng benar-benar diizinkan menghadapi Cui Shi, dia mungkin terbunuh hanya dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini, jiwa Lo Sheng tiba-tiba bergetar, tetapi dia bahkan tidak bertanya apa benih jiwa itu. Tetapi langsung memilih untuk bergegas menuju binatang burung hantu kecil itu. Bunuh! Lo Sheng tidak berlatih keterampilan bela diri jiwa, tetapi efek duri mengejutkan masih sangat bagus. Meskipun ada banyak roh burung hantu kecil, kekuatan mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah membunuh beberapa dari mereka, dia dengan cepat kembali ke jangkauan lampu minyak kecil berulang kali, sehingga jiwanya menjadi semakin kuat. Saat ini banyak prajurit memandang Lo Sheng di lingkaran dalam, dan mereka hanya bisa menghela nafas. Dengan kecepatan kultivasi mereka tidak tahu kapan mereka bisa masuk ke lingkaran dalam dan memasuki kondisi semangat pertempuran. Tapi Lo Sheng ini baru saja masuk dalam lingkaran seperti ini. Ini sudah menjadi lingkaran keempat dalam sekejap mata. Jadi berapa prajurit harus menghela nafas dalam hati, karena tidak ada cara untuk membandingkan orang. Namun setelah Lo Sheng memasuki lingkaran keempat, kecepatan peningkatan jiwa juga melambat. Setelah bertarung selama 2 hari 2 malam di lingkaran keempat, Lo Sheng mundur dari bola hitam, dan setelah istirahat 1 hari lagi, dia masuk lagi. Latihan di bola hitam sampai hari ketiga, Lo Sheng akhirnya berhasil menembus lingkaran keempat dan memasuki lingkaran kelima. Selama dia melangkah ke lingkaran keenam, King Long akan memulai. Jadi Lo Sheng juga tahu bahwa meskipun King Long mengatakan itu mudah, sebenarnya dengan kekuatan King Long yang lemah saat ini akan sulit untuk menelan roh jahat burung hantu ini. Namun, manfaat besar yang didapatkan dengan menelan roh jahat burung hantu ini tidak akan menjadi masalah. Apakah itu Lo Sheng atau King Long? Karena tidak ada yang bisa diabaikan. Saat Lo Sheng berkultivasi dengan liar siang dan malam, Yo Sheng berjalan ke platform teleportasi besar di kota dan melemparkan liontin giok transmisi suara ke platform teleportasi. Alam naga sejati dikenal sebagai satu alam, dan luas alam ini sangat luas. Sekalipun ras manusia pembuluh darah naga hanya menempati 1/10 ribu wilayah alam naga sejati, liontin giok transmisi suara ini masih perlu melintasi jarak 30 miliar mil untuk mencapai istana naga api, tempat Yo Sheng berada. Jadi itu hanya mengirimkan pesan Yin Yupe membutuhkan banyak biaya. Jika bukan karena Lo Sheng, dia tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Dalam beberapa hari terakhir, Yo Sheng secara khusus berkonsultasi dengan kitab klasik dalam 10.000 tahun ini. Hanya ada satu baptisan hukum, itu adalah seorang pria bernama Meng, ke 8.400 tahun yang lalu. Dan pria ini sekarang adalah penguasa alam istana naga. Jadi bisa dikatakan, Lo Sheng adalah seorang jenius sekali dalam 1.000.000 tahun. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Lo Sheng pasti akan dapat naik ke posisi penguasa istana klan naga setelah menerima baptisan hukum. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seorang jenius, seperti keberuntungan, kultivasi, pencerahan, dan takdir. Tapi setidaknya itu membuktikan bahwa Lo Sheng memiliki kesempatan ini.
Namun istana Yanlong pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi, karena Yoseng tidak mengetahui bahwa sejak 3 jam yang lalu, Penatua Wei juga telah mengirimkan liontin giok transmisi suara ke istana Long Yuan yang berjarak 25 miliar mil jauhnya. Bagaimanapun, Penatua Wei lebih tua dari Yoseng dan memiliki banyak tipu muslihat. Dia tahu bahwa Yoseng sangat licik dan tidak akan pernah menyerah. Dia mungkin juga melangkah lebih maju dan mengundang orang-orang besar dari istana untuk mengambil alih. Dengan cara ini, bahkan jika dia benar-benar merindukan Loseng, istana Long Yuan mengetahui tentang masalah ini. Dia tidak akan disalahkan, dan jika penguasa yang dikirim oleh istana Long Yuan tidak bertarung untuk istana Yanlong, ini tidak akan menjadi masalah Penatua Wei. Penatua Wei dan Yoseng diam-diam menunggu bala bantuan, tetapi Loseng mendekati roh jahat binatang burung hantu itu dalam lingkaran. Lihat saja betapa sulitnya menerobos alam jiwa pertempuran. Lihat saja para prajurit klan pembuluh darah naga yang telah naik. Sebagian besar prajurit ini tersebar di lingkaran pertama, dan sejumlah kecil tersebar di lingkaran kedua. Hanya ada beberapa di lingkaran ketiga, di mana tidak ada seorang pun di lingkaran keempat. Hanya Loseng yang berjuang sendirian di lingkaran kelima. Saat ini, roh jahat burung hantu di tengah bola hitam mungkin merasakan sesuatu. Mungkin dia menemukan bahwa ada jiwa kuat yang bersembunyi di tubuh Loseng. Setelah Loseng memasuki lingkaran kelima, dia terus berkicau dan sedikit gelisah. Namun, kunci guntur yin yang mengumpulkan jiwa menahannya dengan kuat. Selain mengerahkan satu-satunya tekanan jiwa, tidak ada cara lain untuk menghadapi Loseng. Meskipun Loseng dapat menahannya, itu menyusahkan prajurit lain di bola hitam. Jadi banyak prajurit terhuyung-huyung oleh semburan tekanan jiwa yang dilepaskan oleh roh jahat burung hantu. Di bawah gelombang tekanan jiwa ini, tepat setelah keluar dari lampu minyak kecil, retakan tiba-tiba muncul di jiwa Loseng. Setelah ditempa dalam bola hitam, jiwanya sudah sangat kuat. Bahkan jika rusak, hanya retakan di permukaan, tidak seperti sebelumnya, yang ditembus oleh tekanan jiwa di setiap kesempatan. Di lingkaran kelima, Loseng membutuhkan waktu lebih lama dan butuh 13 hari penuh untuk beradaptasi secara bertahap. Pada saat ini, jiwa Loseng sudah sangat kuat. Bahkan jika pedang gandai Su Yue menebas jiwanya, saya khawatir itu bisa tidak menimbulkan bahaya apapun. Pada saat ini, Loseng bertanya, "King Long, apakah Anda siap? Saya akan memasuki lingkaran ke-6." King Long berkata dengan hati-hati, "Anda harus berhati-hati setelah memasuki lingkaran ke-6. Saat saya memecahkan kunci guntur yin yang mengumpulkan jiwa, mungkin memicu tekanan jiwa yang lebih kuat." Loseng berada dalam kondisi jiwa dan tentu saja tidak menarik nafas dalam-dalam. Dia hanya diam-diam melihat roh jahat burung hantu besar di depannya dan bergegas menuju lingkaran ke-6 lagi. Sekarang banyak prajurit berpikir bahwa Loseng ingin menyerang alam jiwa pertempuran. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Loseng tidak akan menyerang alam jiwa pertempuran, tetapi langsung menuju ke tubuh roh jahat burung hantu. Pada saat ini, susunan teleportasi besar di kota juga menyala, dan seorang pria yang menekan bulu besar muncul dari susunan teleportasi. Mata pria itu tampak menyala terus-menerus, dan dia terteleportasi sendiri. Setelah keluar dari formasi, dia melihat sekeliling dengan tenang. Soseng, yang telah lama menunggu di dekatnya, tersenyum dan menyapanya. "Wakil Kepala Istana Nian, saya sudah lama menunggu di sini." Wakil Ketua Aula tahun ini bernama Nian Yang, adalah sosok yang kuat di Aula Yanlang. Nomor 2 setelah Ketua Aula, dan kekuatannya sangat kuat. Istana Yanlong yang begitu besar, yang bersedia mengirimkan wakil kepala istana
sudah cukup untuk membuktikan bahwa Istana Yanlong sangat mementingkan Lo Sheng. So Sheng juga sangat bersemangat jika Lo Sheng benar-benar dipromosikan untuk bergabung dengan Istana Yanlong. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa baginya. Di mana anak laki-laki yang Anda sebutkan yang dibaptis menurut hukum? Di mana dia? Nian Yang bertanya dengan ringan setelah melihat Yo Sheng. Wakil kepala Aula Nian. Saat ini dia telah menjalani pelatihan elit dan sedang melatih jiwanya. So Sheng berkata dengan penuh perhatian. Bawa saya ke sana. Nian Yang tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tapi ada api yang menyala di matanya. Segera So Sheng dan Nian Yang datang ke tempat latihan. Berdiri di tepi tempat latihan, Nian Yang bertanya, "Yang mana Lo Sheng?" So Sheng mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan mata Nian Yang terfokus pada satu sosok. Nian Yang memandangi pemuda dengan ciri-ciri yang bagus seperti yang dikatakan So Sheng. Dia tampak seperti pemuda biasa. Dia juga sangat muda dalam usia tulang dan belum berusia 18 tahun. Dia lahir di ranah kesempurnaan bawaan. Dia benar-benar menyentuh obelis hukum itu dan melakukan pembaptisan hukum. Tanya Nian Yang. Benar sekali, bawahan ini tidak berani bercanda tentang hal semacam ini. Kata Yo Sheng buru-buru. Baiklah, izinkan saya berbicara dengannya setelah dia selesai berlatih. Kata Nian Yang sambil tersenyum. Dengan statusnya di Istana Yanlong, mungkin ada ratusan juta orang yang ingin bergabung dan memenangkan hati seseorang yang memilikinya. Baru saja datang dari dunia bawah, itu terlalu sederhana untuk si kecil, dan dia adalah makhluk bawaan. Namun saat Nian Yang selesai berbicara, bola hitam yang melayang tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Kunci guntur yin yang terbebani jiwa di permukaan bola hitam benar-benar mulai pecah sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Kedua api di mata Nian Yang tiba-tiba melonjak. Bukankah kunci guntur yin yang mengandung jiwa ini memancarkan roh jahat burung hantu? Bagaimana ini bisa terjadi? So Sheng juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi dan menyaksikan pergolakan di hadapannya dengan sepasang mata ngeri. Saat kunci guntur di permukaan bola hitam terus meledak, banyak prajurit yang berlatih di bola hitam menarik jiwa mereka. Cepat, cepat, lari! Saat para prajurit itu mengambil kembali jiwa mereka, mereka berdiri dan mulai melarikan diri. Melihat ekspresi terkejut dan ketakutan dari para prajurit depannya, So Sheng terbang, meraih seorang prajurit dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi dalam?" Di sebelah roh jahat burung hantu, kunci guntur rusak. Roh jahat burung hantu juga kehabisan. Prajurit itu berkata dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu nama Lo Sheng, tetapi Lo Sheng menerobos lapisan bola hitam, membuat kesan mendalam pada banyak pejuang. Siapa anak itu? Nian Yang bertanya. Prajurit itu berkata lagi, anak laki-laki itu masih duduk di sana. Prajurit itu menunjuk ke arah Lo Sheng tidak jauh dari situ dan berkata, karena kunci guntur jiwa Yin Yang berada dalam tahap kehancuran, siapa lagi yang akan tetap berada di bola hitam dan mati? Semua prajurit termasuk Su Yue melarikan diri karena takut dibunuh oleh roh jahat burung hantu yang menakutkan. Sekarang hanya Lo Sheng yang duduk sendirian, tidak bergerak dan sangat mencolok. Nian Yang mengerutkan kening. Apakah jiwanya begitu kuat? Bisakah dia mendekati roh jahat burung hantu itu? Lo Sheng hanyalah makhluk bawaan, jadi cukup sulit untuk mempercayai prajurit ini. Ya, anak itu telah berjalan dari lingkaran terluar dalam waktu setengah bulan. Dia memasuki lingkaran terdalam, yaitu ketika dia melangkah ke lingkaran dalam dan mendekati roh jahat burung hantu. Sesuatu terjadi. Prajurit ini juga menyadari bahwa Nian Yang di depannya adalah pria besar.
jadi dia adalah seorang sedikit lebih stabil, tidak seperti pejuang lainnya. Wakil Kepala Aula Nian, saya khawatir Loseng sudah, kata Yoseng tak berdaya. Nian yang berkata dengan tenang. Tidak peduli betapa jahatnya dia menghadapi roh jahat burung hantu yang melepaskan diri dari kunci guntur Yin yang mengandung jiwa, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi perjalanan saya sia-sia. Nian yang melihat di udara dengan ekspresi yang mengkompleks. Bola hitam di dalam bola. Jika benar seperti yang dikatakan prajurit, Loseng telah memasuki lingkaran dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi bakat Loseng pasti patut ditelusuri oleh istana Yanlongnya. Sayang sekali, anak ini tidak cukup beruntung untuk memasuki istana Yanlong saya, kata Yoseng dengan menyesal. Saat ini, beberapa orang terbang di udara. Terbang dilarang di kota ini untuk pertama kalinya, dan status orang yang bisa terbang di udara pasti tidak akan rendah. Dengan mengenakan baju besi perak, sosok tinggi dengan beberapa pola naga terukir di kedua sisi bahunya, dia terlihat seperti pejuang. Melihat pria itu, Nianyang pun terbang dan mengangkupkan tangannya. Tuan kota Tanjing? Pria ini adalah penguasa kota ini. Tanjing dan statusnya di masyarakat Longme lebih tinggi daripada Nianyang. Ternyata wakil aula Master Nian juga ada di sini. Apa yang terjadi di sini? Tianjing merespon dengan acuh tak acuh, fokus pada bola hitam di alun-alun. Butuh banyak upaya untuk menangkap roh jahat burung hantu ini. Karena memiliki keterampilan hebat, lagi pula roh jahat burung hantu dengan jiwa pertempuran giok masih sulit untuk dihadapi. Dan untuk menangkap roh jahat burung hantu, perlu untuk mengatur kunci guntur yin dan yang dipenuhi jiwa yang tidak kecil. Dan hanya untuk digunakan menyegel roh jahat burung hantu untuk menyerang latihan jiwa prajurit. Meskipun itu hanya sekedar melatih jiwa, tidak bisa dilakukan dalam semalam. Sebenarnya, menggunakan cara ini untuk melatih jiwa sangat efektif. Namun jika tidak memiliki ketekunan yang besar, maka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Konon, Anda bisa melatih jiwa Anda ke alam jiwa pertempuran. Setelah melangkah ke lingkaran ke-6, bahkan hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Tuan, kota Tanjing, saya baru saja datang ke sini juga. Saya baru mengetahui sesuatu dari seorang pejuang. Sepertinya prajurit itu bernama Loseng. Setelah menembus lingkaran ke-6, hal semacam ini terjadi. Wakil penguasa Aula Nian mengguncangnya kepala dan berkata, Loseng? Penatua W di belakang Tanjing berteriak. Tanjing berbalik dan bertanya, Apa? Apakah ada yang salah dengan orang ini? Mendengar nama ini, Tanjing tidak bereaksi sama sekali, karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Meskipun Nian yang mengatakan bahwa Loseng masuk ke dalam lingkaran ke-6, namun hampir setiap 10 tahun sekali, seseorang dengan ketekunan yang besar selalu berhasil menembus lingkaran ke-6. Dalam hal ini hanya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kemauan yang kuat dan pencapaian spiritual yang mendalam. Loseng itu adalah penumpang gelap yang secara khusus Anda setujui, Tuan Kota Tanjing, dan dia adalah penyempurnaan bawaan. Jiwanya masih sangat lemah, bagaimana dia bisa memasuki lingkaran ke-6? Penatua W berkata dengan terkejut. Pada saat ini ekspresi Tanjing juga sedikit berubah. Apakah itu dia? Beberapa waktu yang lalu, seseorang memberikan sebuah prasasti, dan ada sebuah kalimat yang terekam dalam prasasti tersebut, yang merupakan salah satu dari 49 naga sejati di dunia nyata. Dunia naga kalimat yang ditinggalkan oleh King Long, 49 naga sejati, bagi Tuan Kota Tanjing dan yang lainnya. Mereka adalah dewa yang tidak dapat dicapai, bahkan mustahil untuk mengaguminya.
Lagi pula, bahkan yang kuat dari klan naga pun harus bergantung pada 49 naga sejati. Sebenarnya ada kasus misteri 9 naga tahun itu. 49 naga asli menyingkirkan 9 naga asli. Keberadaan 9 naga asli ini tidak diketahui. Mengenai keberadaan di puncak dunia naga asli, orang-orang seperti Tanjing dan yang lainnya hanya bisa menjadi kabut untuk melihat bunga di dalamnya. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka hanya perlu memahami bahwa 9 naga asli telah hilang. Beberapa hari yang lalu ketika Tanjing melihat pola dewanya, Tanjing sangat terkejut dan sangat bersemangat. Jika dia bisa menjalani hubungan dengan orang sebesar seperti King Long, itu akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Namun karakter naga yang tersisa dalam pola dewa menuangkan air dingin ke Tanjing. King Long memberitahu Tanjing dalam pola ilahi bahwa orang ini hanyalah orang asing yang dia temui selama perjalanannya. Dan dia akan memasuki platform naga untuk naik ke masa depan. Sehingga dia bisa dianggap sebagai ras manusia berdarah naga. Dan dia akan dibudidayakan tanpa diskriminasi. Pada saat yang sama, dia juga memperingatkan Tanjing untuk tidak membocorkan masalah ini. Jika tidak, hal itu hanya akan menyebabkan bencana pembunuhan. 49 naga, 9 telah hilang, yang membuat 9 naga penuh misteri dan pasti penuh konspirasi yang mengejutkan. Melihat kata-kata peringatan terakhir King Long, Tanjing yang bersemangat segera bergidik. Jika dia terlibat dalam perjuangan semacam ini, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Jadi Tanjing menangani masalah ini dengan rendah hati. Dia bahkan tidak menanyakan nama penumpang gelap itu. Bukan karena Tanjing penakut, dia bisa menjadi penguasa sebuah kota. Jadi seharusnya keberaniannya jauh melebihi orang biasa. Hanya saja perselisihan pada level itu, bahkan urat naganya yang terkuat pun tidak mau terlibat. Apakah seorang penguasa kota kecil? Tanpa diduga, penumpang gelap bernama Loseng ini mengalami kecelakaan. Penatua W, Loseng adalah seniman bela diri dari alam bawah yang mengalami baptisan hukum. Sebuah suara lembut melayang dari sisi Penatua W dan kemudian berjalan keluar dari belakang. Dia seorang wanita berkostum istana berwarna merah. Wanita berkostum istana ini memiliki penampilan yang sangat cantik. Yang paling membuat orang terkesan adalah bagian tengah alisnya, di mana terdapat tai lalat berwarna merah darah, seperti tetesan air hujan yang segar, bersinar dengan cahaya merah centil. Melihat orang ini, nyala api di mata wakil kepala istana Nian berkedut sedikit, dengan senyuman berbahaya di wajahnya. Ternyata kepala istana Long Yuan ada di sini. Wakil penguasa Aula Nian bersikap sopan. Bagaimanapun penguasa istana Long Yuan tidak pernah mudah untuk dihadapi. Penguasa istana Long Yuan mengabaikan Nian Yang dan berlari langsung menuju bola hitam di bawah. Penguasa istana Long Yuan langsung menuju bola hitam dan langsung tenggelam ke dalamnya. Kunci guntur Yin yang mengandung jiwa terus-menerus meledak di permukaan bola hitam. Kekuatan ledakannya sangat mencengangkan, tapi tidak melukai Tuan Istana Long Yuan sama sekali. Saat Tuan Istana Long Yuan masuk ke dalam bola hitam, matanya yang indah sedikit melebar. Jelas dengan tingkat kultivasinya, bahkan roh jahat burung hantu yang utuh pun dia dapat membunuhnya. Jadi tidak ada yang dapat roh jahat burung hantu lakukan. Apalagi Anda roh jahat burung hantu ini sudah sangat lemah. Membuatnya semakin tidak layak untuk disebutkan. Tapi yang paling mengejutkannya jelas bukan roh jahat burung hantu, tetapi jiwa Loseng tidak jauh dari sana. Dan roh jahat burung hantu telah menghilang tanpa jejak. Hanya jiwa Loseng yang duduk sendirian di tengah bola hitam. Bagaimana keadaannya? Mengapa ini terjadi? Mengapa roh jahat burung hantu menghilang? Wajah istana Master Long Yuan penuh kebingungan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Kunci guntur yang tersisa meletus dengan semakin sedikit kilat, tetapi permukaan jiwa Loseng terus-menerus terdistorsi, dan warna-warna kompleks terpancar dari permukaan jiwanya, seperti minyak sayur yang ditaburkan di atasnya. Jiwanya akan merobos serana jiwa pertempuran. Wajah istana Master Long Yuan menunjukkan ekspresi serius. Dia awalnya datang ke sini untuk Loseng. Pada awalnya dia hanya mendengar Penatua Wei mengatakan bahwa dia telah bertahan dari baptisan hukum. Tanpa diduga, sekarang baru saja dia menginjakkan kakinya. Anak ini akan menerobos serana jiwa pertempuran. Bukankah orang ini adalah makhluk bawaan? Bagaimana bisa begitu cepat? Dalam kesan penguasa istana Long Yuan, para pejuang yang telah menerobos ke alam jiwa pertempuran adalah pejuang paling awal yang berada di alam alkimia ilahi. Dan mereka masih merupakan pejuang yang sangat berbakat. Karena banyak jiwa pejuang di alam pesengsaraan kekosongan, jiwa mereka belum bisa memasuki alam jiwa pertempuran. Bukankah anak ini terlalu istimewa? Dia memiringkan kepalanya. Sedikit, mengambil beberapa langkah lebih dekat, mengulurkan tangannya, dan sebuah pil merah melompat keluar dari pergelangan tangannya yang cerah. Pil ini tidak bulat, tetapi bentuk aneh yang dibentuk oleh sekelompok benda, dan terus berdetak, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Segera penguasa istana Long Yuan dengan lembut melemparkan ramuan itu ke dalam jiwa Loseng. Meskipun Loseng berkonsentrasi untuk menerobos, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dia memperhatikan bahwa seorang wanita berpakaian istana muncul tidak jauh dari sana, dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang aneh untuk ditembak. Pada sendirinya sendiri yang membuat ekspresinya sedikit berubah. Kebetulan dia sekarang berada dalam masa kritis untuk menerobos ke alam jiwa pertempuran. Jangan khawatir, ramuan ini sangat berharga dan baik untuk jiwa Anda. Suara King Long melayang saat ini, baru saja menyebarkan roh jahat burung hantu. Meskipun King Long juga sangat berjuang saat ini, dia berkata hanya untuk mengingatkan Loseng. Tapi kalimat ini cukup untuk membuat Loseng merasa nyaman dan membiarkan pil itu menembus jiwanya. Ketika ramuan itu disuntikan ke dalam jiwa Loseng, itu tampak seperti kumpulan tinta merah, menyebar terus-menerus ke dalam air. Dan ramuan itu juga dengan cepat menyebar ke setiap bagian jiwa Loseng. Karena ramuan ini, permukaan tubuh Loseng dengan cepat menyatu, dan kemudian jiwa telah stabil. Setelah mencapai batas, semburan cahaya merah tiba-tiba meledak. Ketika cahaya merah menyala, jiwa Loseng dengan cepat menarik tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Jika jiwa seseorang penuh dan kuat, maka matanya yang pertama kali terpantul, sehingga biasanya orang melihat mata sebagian orang berkilau dan tampak mekar dengan energi. Saat Loseng membuka matanya, kedua matanya tampak seperti dua binatang yang sedang naik daun di malam yang gelap. Tampilan ini saja membuat banyak orang kuat mengerti bahwa Loseng telah menembus alam jiwa pertempuran. Bahkan para pejuang di alam alkimia ilahi hanya dapat menerobos ke alam jiwa pejuang dan mengubah jiwa rapuh menjadi jiwa pejuang dalam beberapa kasus. Bahkan sebagian besar prajurit di alam kesengsaraan kekosongan tidak dapat memasuki alam jiwa pertempuran. Tapi di depannya, pria kecil yang sempurna secara bawaan ini telah melangkah ke ranah jiwa pertempuran. Namun para prajurit yang berlatih dengan Loseng tidak begitu terkejut. Lagi pula, mereka memperhatikan Loseng tanpa daya, mengawasinya langkah demi langkah dari lingkaran luar ke lingkaran dalam. Tapi Tanjing, Penatua Wei, Nian Yang, dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di bola hitam itu. Mereka tiba-tiba melihat seorang pria kecil dengan kesempurnaan bawaan yang bisa memiliki semangat juang, sehingga mereka menganggapnya luar biasa.
Tunggu sebentar. Anak ini sepertinya ada beberapa atribut khusus dalam jiwa pertempuran. Mengapa demikian? Tang Jin menatap Lo Sheng dan sepertinya merasakan aura khusus yang memancar dari Lo Sheng. Penatua Wei melihatnya dan tersenyum sedikit. Jika tebakan saya benar, penguasa istana harus menghadiahi Lo Sheng dengan pil Jihun yang diproduksi di istana Longyuan. Nian Yang tersenyum dengan acuh tak acuh. Istana Longyuan Anda cukup murah hati. Meskipun pil Jihun berharga, tidak ada yang istimewa. Setelah mengatakan itu, Nian Yang dengan cepat turun dan berkata dengan ringan, Lo Sheng, bergabung dengan istana Yanlong, saya akan memastikan masa depan cerah Anda, dan itu akan menjadi pilihan paling tepat dalam hidup Anda. Lo Sheng melihat pada Nian Yang dan mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi semua orang di sini. Tetapi nada suara Nian Yang membuat Lo Sheng sangat kesal. Siapa Anda? Mengapa saya harus bergabung dengan istana Yanlong? Hah? Tidak peduli siapa saya, selama Anda tahu, mungkin Anda ratusan miliar atau triliunan prajurit yang ingin memasuki istana Yanlong saya. Tetapi mereka yang memenuhi syarat tidak banyak dari mereka. Jika Anda bergabung dengan istana Yanlong saya, masa depan Anda tidak hanya cerah, tapi saya juga akan menghadiahi Anda 50 tetes darah naga sejati atas nama istana Yanlong. Api menari-nari di mata Nian Yang. Dia sangat yakin dengan harga yang dia tawarkan. Untuk prajurit dari alam bawah, bahkan setetes darah naga sejati akan membuatnya bersemangat. Apalagi 50 tetes. Lo Sheng tersenyum sedikit di wajahnya dan kemudian berkata, Terima kasih. Nian Yang juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia menebak dengan benar. Anak laki-laki dengan kesempurnaan bawaan yang hebat, mungkin tidak melihat satu kaki pun jauhnya, 50 tetes darah naga sejatinya mungkin membuatnya takut setengah mati. Tapi senyuman Nian Yang segera mengeras kembali. Karena Lo Sheng segera berkata, Tidak, saya tidak ingin bergabung dengan istana naga api. Kenapa? 50 tetes darah naga sejati tidak cukup untuk Anda ambil. Ini bisa sangat meningkatkan konsentrasi darah Anda. Nian Yang berkata dengan suara tanpa suara. Api di matanya menyala dan ganas. Mengingat status dan identitasnya, dia jelas sedikit aneh. Ini bukan tentang darah naga sejati. Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Kenapa begitu? Nian Yang bertanya. Momentumnya meledak. Kultivasi Nian Yang tidak berada pada tingkat yang bisa dibayangkan Lo Sheng. Betapa menakjubkannya tekanan yang dilepaskannya. Jika dia menghadapi tekanan kuat seperti itu sebelumnya, jiwa Lo Sheng akan segera rusak. Tetapi pada saat ini, tidak ada hambatan bagi Lo Sheng yang telah memasuki ranah jiwa pertempuran. Karena saya tidak suka nada bicara Anda, kata Lo Sheng, lalu berjalan menuju wanita berpakaian istana yang baru saja keluar dari bola hitam. Ketika dia menerobos ranah jiwa pertempuran, wanita berpakaian istana itu membantu Lo Sheng, jadi dia sangat berterima kasih. Anda? Tinju Nian Yang tiba-tiba mengepal, dan ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi di api di matanya. Ketika Lo Sheng menolak bergabung dengan istana naga api, Nian Yang sudah sangat marah, dan sekarang dia berani berbicara seperti ini di depannya. Apakah ini yang berani dikatakan oleh makhluk bawaan? Seberapa mengerikan kekuatan Nian Yang? Jika Anda ingin membunuh Lo Sheng, tidak perlu usaha lebih dari berkedip. Sekarang dia dipermalukan oleh orang ini. Bagaimana Nian Yang bisa menanggungnya? Tapi pada saat ini, kata-kata lembut penguasa istana Longyuan menghilangkan niat membunuh Nian Yang. Lo Sheng benar, karena dia tidak menyukai Anda. Mengapa dia harus bergabung dengan istana Yanlong Anda? Setelah mengatakan itu, wanita berpakaian istana mengerutkan bibirnya dan tersenyum.
Namun kata-kata Tuan Istana Long Yuan segera membuat ekspresi Nian Yang memadat. Nian Yang hanyalah wakil kepala istana. Di antara orang-orang pembuluh darah naga, dia jauh lebih rendah dari Tuan Istana Long Yuan dalam hal status dan kekuatan. Jadi secara alami dia tidak berani untuk melakukan itu di depan penguasa Istana Long Yuan. Terima kasih, saudari, karena Anda telah membantu saya saat saya menerobos alam jiwa pertempuran. Lo Sheng membungkuk dan berkata, "Kakak." Ketika Tuan Istana Long Yuan mendengar ini, senyuman di wajahnya berkumpul lagi dan senyumannya menjadi sangat cerah. "Apakah saya salah memanggil Anda saudari? Karena saudari masih sangat muda dan terlihat seperti gadis berusia 28 tahun. Jadi Anda lebih tua dari saya. Jadi Anda tidak boleh memanggil saya kakak, kan?" Lo Sheng berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lo Sheng, Penatua Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Lo Sheng ini terlalu berani untuk berteriak tentang saudara perempuannya di depan Tuan Istana. Apakah dia mencari kematian? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.